Pernahkah Anda melihat kebun Anda dan berpikir, kenapa ya kebun tetangga kok subur banget, sementara terong saya ini kok malah mogok tumbuh? Kalau iya, berarti video ini pas buat Anda. Hari ini kita akan bicara soal 5 tanaman yang bangsawan di dunia sayuran. Tanaman-tanaman yang dikenal rewel alias butuh perhatian ekstra, sampai-sampai bikin pekebun berpengalaman pun pusing. Tapi jangan khawatir, kita bukan cuman mau mengeluh. Kita akan bongkar rahasianya, bagaimana cara mendekati mereka, dan tetap bisa dapat panen melimpah yang sepadan dengan usaha kita. Sebetulnya, rewel itu cuman karena kondisi yang kita sediakan kurang pas buat mereka. Sayuran-sayuran ini, ibarat bintang panggung, punya syarat atau rider yang harus dipenuhi dengan sangat tepat. Mereka butuh suhu, kelembapan, dan nutrisi tertentu. Tugas kita cuma satu, membaca rider mereka itu dengan cermat dan memenuhi semua syaratnya. Kalau sudah begitu, mereka akan membalasnya dengan hasil panen yang berlimpah ruah. Inilah dia, Sang Maharaja Terong. Benar-benar raja drama di kebun. Kalau sayuran punya teater, dia pasti jadi pemeran utama. Si anak selatan ini sangat suka panas, seolah seumur hidupnya bermimpi liburan di pantai. Dia sangat betah di suhu hangat. Suhu di bawah 18 derajat Celcius itu sudah hampir seperti musim dingin baginya. Pertumbuhan melambat dan moodnya langsung turun. Tapi, dia paling benci angin dingin. Sedikit saja hembusan angin atau udara dingin bikin terong stres berat. Sebagai balasannya, dia bisa saja menggugurkan semua bunga dan calon buahnya. Seolah bilang, kalau begini kondisinya, saya mogok kerja. Nah, kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang, yang bisa bikin gagal panen, adalah cara menyiramnya. Jangan pernah, jangan pernah, siram terong pakai air dingin langsung dari selang atau sumur. Bagi akar lembutnya yang suka hangat, itu sama saja seperti disiram air es. Akarnya bakal syok dan berhenti menyerap nutrisi, meskipun tanahnya kaya. Air untuk menyiram harus diendapkan dulu dan suam-suam kuku, sekitar 25 derajat Celcius. Kalau tidak, siap-siap kenalan sama penyakit utamanya. Busuk pangkal batang, atau sering disebut rebah semai. Ini terjadi ketika pangkal batang dekat tanah menghitam dan mengecil. Bibitnya langsung roboh dan hampir nggak mungkin diselamatkan lagi. Penyebabnya gampang, suhu dingin dan tanah terlalu lembab. Begitulah, satu kesalahan sederhana saat menyiram bisa menghancurkan semua kerja keras Anda. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ciptakan kondisi seperti di resor baginya. Terong paling betah di rumah kaca, atau minimal ditutup plastik sementara. Siram hanya pakai air hangat, dan pastikan tanah di akarnya tidak terlalu becek. Sedikit saja perhatian pada syarat-syaratnya ini, dan sang raja yang manja ini akan membalasnya dengan buah terong yang cantik dan mengilap. Berikutnya dalam daftar kita adalah kerabat terdekatnya, paprika. Si manja ini, sama seperti terong, sangat menyukai kenyamanan dan kehangatan. Ia juga tidak tahan malam dingin dan embusan angin. Tapi kelemahan utamanya adalah kepekaannya terhadap stres apapun. Bayangkan seorang aktor yang lupa naskahnya hanya karena ada yang batuk di antara penonton. Nah, seperti itulah paprika. Tiba-tiba suhu turun drastis, lupa menyiram tepat waktu, atau malah kelebihan air. Sebagai respons terhadap stres tersebut, ia melakukan sesuatu yang paling menjengkelkan bagi para pekebun. Ia langsung menggugurkan semua bunga dan calon buahnya. Seolah berkata, kondisinya tidak ideal, musim panen saya tutup sampai di sini. Itulah mengapa banyak paprika yang kelihatannya berbunga lebat, tapi buahnya sedikit yang jadi. Tanaman ini hanya bermain aman. Sekarang, mari kita bongkar mitos populer. Banyak yang beranggapan bahwa menanam paprika yang benar-benar berdaging tebal dan berkulit tebal, seperti yang terlihat di gambar, di daerah beriklim sedang itu hampir mustahil, bahwa itu hanya bisa dicapai di daerah selatan. Itu tidak benar.
Rahasia kulit daging tebalnya terletak bukan sekadar pada jenis varietasnya, melainkan pada stabilitas. Paprika sangat membutuhkan banyak air. Untuk membentuk buah yang juicy dan berdaging tebal, ia butuh banyak kelembapan. Dan yang terpenting, secara konsisten. Jika Anda menyiramnya sesekali, ia akan menghasilkan buah, tapi hasilnya akan tipis dan kering. Ia membutuhkan penyiraman yang konstan, teratur, dengan air hangat. Dan tentu saja pemupukan yang tepat, terutama dengan kalium, yang bertanggung jawab untuk rasa manis dan ketebalan kulit daging buah. Jadi, paprika itu bukan sekadar rewel, melainkan menuntut konsistensi dari Anda. Jadilah mitra yang dapat diandalkan baginya, dan ia akan memberikan Anda hasil panen yang renyah seperti apel saat digigit. Dan inilah dia, si putri di kebun kita. Kembang kol. Tidak seperti terong atau cabai yang cuman butuh kondisi selatan yang hangat. Kembang kol ini sangat menuntut. Dia butuh ketelitian tinggi dan kondisi yang stabil dalam segala hal. Bagi kembang kol, tidak ada ruang untuk kesalahan. Yang paling dia takuti adalah perubahan suhu drastis. Dia tidak suka panas ekstrim, tidak suka dingin berlebihan. Suhu ideal baginya adalah sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius. Jika cuaca terlalu panas, di atas 30, dia tidak akan membentuk crop. Sebaliknya, dia akan cepat membentuk bunga yang longgar, tidak menarik, dan langsung berbunga, mengeluarkan biji. Kalau sudah begitu, jangan harap bisa panen. Hal serupa terjadi jika suhu terlalu dingin, terutama saat masih berupa bibit. Jika bibit kembang kol mengalami periode dingin yang panjang, dia akan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk cepat-cepat bereproduksi dan berbunga, bahkan sebelum sempat membentuk crop yang layak. Tapi bukan itu saja, kembang kol ini benar-benar rewel soal makanan. Dia butuh tanah yang nutrisinya seimbang dengan sempurna, sangat sensitif terhadap kekurangan unsur hara mikro, terutama boron dan molibdenum. Tanpa itu, cropnya akan tumbuh cacat, longgar, dengan garis-garis cokelat, atau bahkan mungkin tidak terbentuk sama sekali. Jadi, kunci utama menanam putri ini adalah waktu tanam yang tepat dan perhatian yang konsisten. Waktu terbaik menanamnya adalah di saat suhu relatif stabil dan ideal baginya. Tanamlah sangat awal di musim semi, agar bisa panen sebelum panas ekstrem musim panas, atau di pertengahan akhir musim panas, menjelang suhu dingin musim gugur. Dan tentu saja, jangan lupa memberikan pupuk yang mengandung unsur hara mikro. Maka alih-alih kecewa, Anda akan mendapatkan crop kembang kol yang padat, putih bersih, dan sangat lezat di kebun Anda. Sekarang mari beralih ke pembalap maraton di kebun kita. Seledri akar. Jika sayuran sebelumnya butuh perhatian segera, yang satu ini menguji kesabaran dan ketahanan kita. Dia tumbuh begitu lama, sempat merasakan embun beku musim semi, panas terik musim panas, dan hujan musim gugur. Masa pertumbuhannya, yaitu waktu dari tumbuh tunas hingga panen, bisa mencapai 200 hari. Bayangkan saja, dia tumbuh hampir setengah tahun. Justru karena jangka waktu yang lama ini banyak yang gagal. Tampaknya setelah menanam bibitnya di bulan Februari, memindahkannya ke tanah di bulan Mei. Lalu, lupa sampai musim gugur. Nah, itu kesalahan utamanya. Masalah yang paling umum adalah seledri hanya menolak membentuk akar umbi yang bagus. Alih-alih bola besar dan mulus di bawah tanah, yang tumbuh hanyalah jenggot lebat dari akar-akar kecil, sementara seluruh kekuatan lari ke daunnya. Mengapa ini terjadi? Dan rahasianya terletak pada rezim minum yang sangat spesifik. Seledri adalah pecinta air yang luar biasa. Namanya dalam bahasa Latin saja sudah diterjemahkan berbau, tumbuh di rawa. Tentu saja, kita tidak butuh rawa di kebun, tapi detail ini mengungkapkan rahasia utamanya. Tanah di bawahnya harus selalu merata, lembab, bukan basah seperti rawa, tapi benar-benar lembab seperti spons yang diperas dengan baik.
Jika dibiarkan tanahnya kering, lalu disiram banyak, akar umbinya akan pecah. Dan jika kekurangan kelembaban terus-menerus, alih-alih bola besar yang juicy, di musim gugur Anda akan menggali akar kecil, keras, dan sangat berjenggot dengan banyak tunas samping. Seluruh kekuatan tanaman tidak akan masuk ke akar umbi, tetapi ke akar-akar samping ini untuk mencari air. Oleh karena itu, rahasia utama kesuksesan dalam menanamnya adalah mulsa. Begitu seledri sedikit lebih besar, tutupi tanah di sekelilingnya dengan lapisan tebal potongan rumput kering, jerami, atau kompos. Mulsa akan menyimpan kelembaban yang berharga, mencegah gulma tumbuh, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Ini adalah trik jitu yang memungkinkan Anda mendapatkan akar umbi yang berat dan halus, bahkan tanpa menyiram setiap hari. Terakhir nih, kita bahas proyek yang paling bikin penasaran dan ambisius bagi banyak pekebun, simbol musim panas yang terik, yaitu semangka. Menumbuhkan semangka di iklim seperti kita itu sendiri sudah pencapaian luar biasa. Tapi menumbuhkan bukan cuma bola hijau biasa, melainkan semangka yang benar-benar matang, manis, dan berpasir gulanya. Itu masterpiece. Kebutuhan utamanya, sinar matahari. Banyak sinar matahari dan suhu yang hangat. Semangka itu tamu dari gurun Afrika yang panas menyengat, dan di iklim kita dia sering menggigil karena dingin dan mendung. Makanya tempat paling ideal baginya adalah rumah kaca, greenhouse, atau setidaknya spot paling cerah di kebunmu yang terlindung dari angin. Kebutuhan keduanya adalah ruang. Sulur-sulur semangka ini seperti tentakel, bisa merambat sampai beberapa meter ke segala arah, dan mereka tidak boleh diganggu. Biarkan saja mereka merambat bebas di tanah, berjemur, dan menikmati sinar matahari. Tapi, meskipun kamu sudah memberinya cukup sinar matahari dan ruang, kamu masih bisa gagal panen loh, dan alasannya itu cukup sensitif. Masalahnya di iklim kita ini, sering banget kekurangan serangga penyerbuk, terutama kalau cuaca mendung. Lebah dan teman-temannya jadi malas terbang atau jarang kelihatan. Nah, tanpa penyerbukan, bunga betina yang sudah punya calon buah semangka kecil di bawahnya, itu bakal cuma menguning dan rontok gitu aja. Nah, disinilah kita harus mengambil peran lebah. Kadang, semangka itu memang harus kita bantu penyerbukannya secara manual. Caranya nggak sulit kok. Cari bunga jantan. Cirinya, tangkainya polos, nggak ada benjolan di bawahnya. Petik hati-hati, buang kelopaknya, lalu tempelkan benang sarinya ke putik bunga betina. Lakukan ini di pagi hari, saat cuaca cerah. Kedengarannya mungkin agak aneh, tapi trik sederhana ini, jaminan bakal calon buahnya itu nggak rontok, tapi mulai tumbuh jadi buah yang besar dan manis. Inilah rahasia utama sukses menanam semangka di iklim yang nggak terlalu panas. Jadi, apa rahasia utama dari semua sayuran yang rewel ini? Ternyata rahasianya sangat sederhana, asal mereka. Hampir semuanya adalah tumbuhan asli daerah selatan. Terong dan paprika, misalnya, berasal dari daerah tropis yang lembab dan panas. Kembang kol dari Mediterania yang hangat. Semangka, si tamu dari padang pasir Afrika yang terik. Secara genetik, mereka memang diprogram untuk musim panas yang panjang, hangat, banyak matahari, dan kondisi stabil. Nah, disinilah letak masalahnya. Kita mencoba menanam mereka di iklim yang bagi mereka itu seperti utara ekstrem. Karena itu, tugas utama kita bukan melawan tanaman, tapi menciptakan kembali semirip mungkin sepotong kecil tanah kelahirannya untuk mereka. Bukan sekadar menyiram, tapi memberi air yang benar-benar hangat. Bukan sekadar menanam di tanah, tapi menyiapkan tanah yang gembur dan bernutrisi. Bukan sekadar menunggu panen, tapi membantu penyerbukan dan melindungi dari perubahan suhu yang drastis. Semua perawatan rahasia ini sebenarnya bukan sihir, tapi hanya kompensasi cerdas untuk menyesuaikan dengan iklim kita. Jadi, seperti yang Anda lihat, sayuran yang dianggap rewel itu sebenarnya bukan susah,
tapi hanya sangat menuntut. Dengan memahami asal-usul selatan mereka, Anda bisa memberi mereka persis apa yang mereka butuhkan dan mendapatkan panen melimpah yang akan membuat iri semua tetangga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa ini bermanfaat dan mendapat ide baru, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan tips baru untuk kebun dan halaman Anda berikutnya. Nah, kalau Anda, sayuran apa yang paling jadi tantangan saat menanamnya? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan.